Dimulai. Mana solidaritasmu? Oke, boleh tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini. Valdo, kalau kita ngomongin PSI, memang perjalanan Partai Solidaritas Indonesia ini luar biasa. Valdo, setuju? Banyak yang kepo, banyak yang pengen tahu kita mau kemana, dukung siapa ya? Kita akan dukung kemana atau kita bakal jomblo? Nah, itu pertanyaan yang Kalau banyak. jomblo lu aja. Kalau PSI gitu ya. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, Valdo. Tema acara pada hari ini adalah Ojo Rum. Mas Ketum Kaisang Pangarep. Oke. Nah, Valdo, ini ada satu video. Video apa tuh? Aku nggak tahu ya, apakah video ini akan menjelaskan arah dukungan PSI atau enggak? Kita saksikan aja bersama-sama. Let's see. Setuju? Setuju, ayo kita. Kaisang Pangarep akhirnya terjun ke dunia politik lewat Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang Pangarep ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI. Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI saat ini. Tujuan politik kita itu kan baik, karena itu kita harus jalankan dengan cara-cara yang baik pula. Kita berpolitik dengan santuy dan santun. Kita semuanya pasti punya cita-cita ingin membuat Indonesia semakin baik. Inilah jalan yang saya pilih, jalan yang saya percaya akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. PSI gerak terus. Gerak terus, Masyarakat muter-muter kesana kesini, bikin kita nih yang umurnya nggak Indonesia. Ini dia, Mas Kaisang Pangarep. Tangis-tangis luka ente-entean aku terlalu sayang ngerti tak kau sebilarani percaya mergo menyawan lupa saling tidak kuwe sadar terlalu jauh mencintaimu luka ente-entean kehilangan kowe sing paling tersayang bodohku melayang tengok tenang tangis-tangisan luka ente-entean wis tulusku mesti keteladan sok mencintaimu gawe aku Rahayu, rahayu. Aduh, saya capek. Padahal di briefing tadi nggak ada, saya suruh joget-joget kayak gini. Tapi selamat malam semuanya, selamat malam jajaran Dewan Pembina, DPP, DPW, DPD, dan para caleg dan simpatisan PSI. Serta semua organ relawan Pak Presiden yang hadir di sini, ataupun yang menyaksikan secara langsung ini melalui TikTok, Facebook, maupun Instagram. Saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju yang saya hormati, yang telah hadir di malam hari ini mewakili Bapak Prabowo Subianto yang saya sangat cintai. Sebagai pemuda yang nggak banyak basa-basi, mau salah bertele-tele lagi dalam sambutan ini. Jadi kami
Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Kaisang Pangarep. Siapa tahu masih punya kesempatan. Saya akan coba-coba dikit lah. Siap salah. Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. PSI melihat kalau umurnya nih ya di rata-rata Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sebenarnya paling muda. Coba aja di Google. Dan ini PSI banget gitu loh, karena kita kan biasa yang anak muda dan yang berjiwa muda. Kami yakin beliau-beliau ini mampu melanjutkan pembangunan dan program yang sesuai dengan arah generasi penerus bangsa. Kita ingin kemajuan yang kita miliki saat ini terus diperluas agar Indonesia menjadi negara yang semakin hebat, semakin sejahtera, adil, dan makmur. Sesuai juga dengan jalan ninja PSI kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami berpesan agar menjadikan pemilu 2024 sebagai pemilihan umum yang santun dan santuy. Tidak dikit-dikit ngegas, ngejek, merendahkan, apalagi sampai memfitnah. Kalau ada yang memprovokasi, ya woles aja lah. Kalau ada yang fitnah, jogetin aja. Kalau ada yang nyebar hoax, ya kita senyumin aja. Ojo nesu, kalau perlu kasih jempol. Ini makna jempol nih, kemarin lumayan rame tapi ya kalau ada yang ngerti, nggak ngerti ya coba di Google. Makanya hari ini kita pengen ngerayain deklarasi ini dengan konser biar nggak tegang-tegang banget, biar nggak kaku. Anak muda biasa. Politik kebencian nggak akan bawa kita kemana-mana, justru malah memecah belah. Hidup udah capek banget, kok malah marai rungkat, ente-entean, kelangan kue yang paling tak sayang. Enggak, saya nggak nyanyi kok, saya nggak nyanyi. Jangan sampai pemilu bikin kalian putus sama pacar, berantem sama keluarga, Pak D-nya, Bu D-nya, HP-nya, layarnya sampai retak, gara-gara perang komen di sosmed. Pemilu itu adalah pesta demokrasi. Pesta ya harusnya senang-senang gitu loh, bukan sebaliknya. Tapi saya tuh ngerasa ada sesuatu yang nggak lengkap. Gimana nih kok kita ngundang lakonnya aja, tapi nggak tahu bisa datang nggak ya. Jadi saya pengen coba undang Pak Prabowo lewat live Instagram. Mana nih? Ada yang udah siapin ini? Oh, Pak Prabowo mau nerima saya nggak ya? Deklarasikan Bapak sebagai calon presiden 2024. Kalau Bapak berkenan hadir, kalau ada waktu, saya tahu kayaknya di backgroundnya tuh lagi di kantor ya Pak. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi kalau berkenan hadir, kami tunggu Pak. 2 jam, 3 jam kami tunggu Pak. Tunggu semua kan? Semuanya siap untuk nunggu. Kalau PSI yang undang pasti saya datang. Nah, kalau PSI yang undang pasti datang. Izin kami tunggu, Pak. Siap. Undang calon PSI. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo. Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng
Bapak Prabowo, ayo deklarasi bareng PSI. Terima kasih Pak. Mohon izin mungkin langsung berkenan ke depan untuk menyapa semua teman-teman PSI atas kehadirannya. Monggo, panggung miliknya Bapak semuanya. Izin. Monggo. Kok nggak gede? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tadi berapa kali saya ditanya apakah saya hadir atau tidak. Dan saya katakan kalau PSI yang undang, pasti saya hadir. Karena kayaknya PSI itu banyak happy-happy-nya gitu. Ada musik nggak kira-kira? Jadi ini nggak usah terlalu, ya Mas Kaisang, nggak usah terlalu formal gitu ya. Iya. Soalnya PSI sih, ya kan? PSI agak rileks sedikit kan? Bener nggak? Banyak anak-anak mudanya. Jadi kalau terlalu banyak politik dibikin terlalu serius, ya kan? Terlalu tegang, capek kita, boleh nggak? Kita santai aja, bagaimana? Gila, di mana saya punya staff, aku nggak dikasih. Aku nggak dikasih pointers. Oh, ini belum sambutan. Oh, ada lagi sambutannya. Ini nih ada yang saya hormati. Perlu nggak gue bacain ini? Hah? Nanti tersinggung. Ketua umum tersinggung, sekjen tersinggung. Nanti ninggalin koalisi. Awas lah ya. Yang terhormat, banyak banget yang terhormat. Pokoknya semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Ya. Semua tokoh, semua anak bangsa Indonesia yang hadir di sini dan mungkin yang nonton, selamat malam dan terima kasih undangan ini. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dari PSI. Ini memang saya tunggu-tunggu. Apaan ini? Ya kan? Udah mepet, besok udah mau daftar. Ya. Boleh gak? Kakanda udah kita deklarasikan sama kita, ya kan? Kalau adiknya enggak, ya kebangetan. Jadi terima kasih dukungan tersebut. Kita semua sebagai anak bangsa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Saya berkeyakinan setelah saya bergabung dengan Pak Joko Widodo, setelah
setelah saya bekerja di bawah kepemimpinan beliau, setelah saya lihat dari dekat keputusan-keputusan beliau, pemikiran-pemikiran beliau, kebijakan-kebijakan beliau, saya merasa pilihan saya untuk bergabung tidak salah dan adalah keputusan yang tepat. Saya sungguh-sungguh melihat komitmen beliau untuk pembangunan bangsa Indonesia, komitmen beliau untuk membela rakyat miskin di Indonesia. Itu saya lihat, itu saya saksikan, dan itu saya yakini. Dan saya melihat banyak strategi, banyak arah yang paling strategik adalah sama, seiring, sejalan dengan pemahaman saya dan pemahaman kawan-kawan saya di Partai Gerakan Indonesia Raya. Dan saya yakin sama dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Karena saya kenal mereka lama. Saya kenal mereka lama. Pak Edi Suparno yang mewakili PAN, saya kenal sudah belasan tahun. Pak Yusril, saya kenal puluhan tahun. Pak Ustadz Anies Mata, saya kenal juga lama sekali. Semua saya kenal. Agus Jabo, saya kenal. Ya, semua di barisan ini saya kenal cukup lama. Dan saya tahu concern mereka juga demikian. Ingin Indonesia menjadi negara yang maju, yang makmur, yang rakyatnya semuanya hidup berkecukupan. Tidak ada yang melarat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah pekerjaan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada kurang gizi. Itu cita-cita kita semua, saudara-saudara sekalian. Dan saya lihat arah kebijakan Pak Jokowi itu benar adanya. Saya tidak bisa berpolitik tidak sesuai dengan hati nurani saya. Saya lebih baik nggak jadi apa-apa daripada saya harus bohong kepada diri saya sendiri. Saya percaya bahwa landasan yang telah beliau bangun selama ini, landasan yang benar, landasan yang solid. Dan saya sangat optimis setelah saya mempelajari semua data, semua fakta, semua kenyataan, semua bukan statistik yang dibuat-buat. Memang tantangan kita masih banyak, kesulitan masih banyak, kekurangan masih banyak. Kekurangan masih banyak. Tetapi arahnya, strateginya, upayanya sudah benar, landasannya sudah benar. Saudara-saudara sekalian, karena itulah saya sangat optimis. Karena itulah saya masih mau maju. Saya masih mau minta mandat dari rakyat. Dan saya sangat
berterima kasih dengan dukungan tokoh-tokoh pejuang-pejuang seperti ini, dan juga dukungan dari generasi penerus, dari generasi muda. Karena generasi muda, generasi penerus adalah masa depan kita. Kami di sini, generasi saya ibaratkan adalah jembatan. Kita adalah jembatan. Generasi saya, generasi kita jembatan. Yang jembatan ini kita persembahkan untuk masa depan Indonesia, untuk anak-anak muda. Kami di sini ingin mengantar generasi baru, generasi muda, generasi yang akan mencapai Indonesia Emas, mencapai cita-cita kita, mencapai Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia di mana tidak ada orang kelaparan, tidak ada anak tidak sekolah, tidak ada anak tidak bisa minum susu, tidak ada keluarga yang tidak bisa berobat dengan baik. Itu cita-cita kita, dan untuk itu kita tidak boleh ragu-ragu. Terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita berada di jalan yang benar. Kita paham dan kita mengerti, dan kita terima kasih. Kita akan maju dengan selalu sopan dan santun. Kita akan maju dengan gembira. Kita akan maju tidak dengan menghardik, tidak dengan menfitnah, tidak dengan menjelek-jelekkan, tidak dengan mencari-cari kelemahan, karena kita semua banyak kelemahan, saudara-saudara. Saya kira jangan terlalu lama ya saya bicaranya. Nggak ada kopi. Ada yang mengatakan Pak Prabowo sudah berubah ya, berubah. Sekarang sudah apa? Sekarang sudah banyak bercandanya. Sudah nggak galak lagi kayak dulu. Ya namanya sudah 2 kali kalah ya. Jadi saudara-saudara, benar ini benar ya. Ini pengalaman hidup. Mau nggak? Gue nggak boleh kan? Aku dibatasi waktu nggak? Ini sekpri saya ini selalu itu ngatur-ngatur. Pak, Bapak pidato jangan terlalu lama, Pak. Gila, yang capres gue. Kacau. Parah. Bang, mana? Wis luar biasa. Lanjut. Jadi saudara-saudara, iya ada yang bilang saya sudah berubah. Karena apa? Karena begini. Ini pelajaran, ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus mengalami cobaan. Kadang-kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus. Dan kadang-kadang terlalu banyak keberhasilan, ya kan, juga kurang begitu baik. Membuat orang kadang-kadang ya istilah bahasa Jawanya ya, bukan saya bisa bahasa Jawa, tapi
kemelinti katanya. Jadi saya waktu masih muda, sekarang agak muda. Iya emang lo bilang gue tua. Enak aja lo. Jadi apa? Gemoy. Apa itu gemoy itu? Jadi benar ini, jadi aku waktu muda dulu itu, jadi saya tuh merasa memang mungkin yang Maha Kuasa itu mau kasih pelajaran kepada saya. Prabowo, ya kan? Kok kira kau hebat ya? Nih, gue kasih utang. Lagi ngecek gue ini gimana reaksi gue, kan gitu. Ternyata itu, saya jadi mendapat banyak suatu hikmah. Tapi pada prinsipnya, saya tidak menyerah. Saya tidak pernah mau putus asa. Saya belajar, tapi selalu fokus saya adalah pengabdian kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena saya lihat Pak Jokowi juga berbuat, berpikir, berbuat, bertindak selalu untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu saya tidak ragu-ragu, saya bangga, saya tim Joko Widodo, saya tidak ragu-ragu. Kadang-kadang bangsa Indonesia ini sulit menghargai bangsa sendiri. Ya kan? Kita tuh kadang-kadang tidak bangga dengan bangsa Indonesia sendiri. Pemimpin kita kurang hargai, ya kan? Ini sesuatu yang harus kita koreksi, ya. Kita harus belajar menghargai siapapun kita hargai. Itu pelajaran yang saya terima selama karier saya di tentara. Seorang prajurit siap mati untuk Republik ini. Prajurit siap mati. Masa kita ucapan terima kasih pengabdianmu, terima kasih dedikasimu, terima kasih disiplinmu. Dan kalau dia gugur, kita terima kasih ke orang tuanya dan kepada anaknya. Kenapa ucapan terima kasih kita ini kadang-kadang sulit? Pemimpin kita berbuat yang baik, kenapa kita sulit untuk mengakui? Saya nggak mengerti. Saya heran kadang-kadang ya, apalagi maaf politisi di Indonesia kadang-kadang agak aneh juga. Jadi makanya saya sampai sekarang saya masih belajar politik di Indonesia. Pagi tempe, siang udah tahu, sore jadi jadi gaduh-gaduh, gak jelas, bingung saya, ya kan? Kasih tangan, berjuang kita, dan begini ya, seharusnya bangsa Indonesia itu, saya dapat pelajaran dari ini boleh ya? Enggak, Mas Kaisang. Sebelum saya dilempar sepatu, saya nggak keluar dari sini. Jadi kan begitu. Ada guru, ada orang tua, ada mentor, ada pemimpin yang besarkan kita, ya kan? Beri kesempatan kepada kita, yang memberi pangkat, beri jabatan, beri kebaikan, ya kan? Kalau kita di tentara, ya kan? Bintang, kita tuh saya kira manusia yang
waras, yang biasa, yang punya harga diri. Kita kan selalu hormat sama guru kita. Kita hormat sebagai mentor kita. Kita hormat sebagai terhadap pemimpin-pemimpin kita yang berjasa kepada kita, yang membantu kita. Saya tidak bisa lupa itu, semua komandan saya, tidak lupa saya. Walaupun saya sudah menyalip dia, saya sudah jadi jenderal, bekas komandan saya masih kolonel. Saya tetap hormat, saya tetap tunduk, saya tetap sayang, saya mengabdi kepada dia. Tapi mungkin zaman sekarang nilai-nilai berubah ya. Saya ada yang berpendapat bahwa yang penting